Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allah wa nusni alayka faqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa hadaitana ad-dinal qawim faqulta lana fi kitabikal karim nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Wa nusalli wa nusallimul basyirin nadhir sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus para yai, para masyayikh, para ustadz yang hadir di majelis ini. Alhamdulillah, pagi tepatnya Ahad tanggal berarti sekarang 15 Rabiul Awal ya? 14? 15. Jangan ketuker ya. Kita lebih hafal sekarang tanggal 1 ya. Tanggal 1. Kita lebih hafalnya. Katanya mau meneladani Nabi, yang diingat tanggalannya orang. Alhamdulillah, Allah masih menganugerahkan kita nikmat sehat wal afiyah. Allah masih meringankan langkah kita di pagi buta, subuh-subuh, melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid ini. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah duduk sejenak sampai nanti insya Allah pas waktunya isyraq kita sambung dengan sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan duduknya kita diawali dengan sholat subuh berjamaah, kemudian zikir atau thalabul ilm nanti disempurnakan dengan sholat isyraq atau nyambung sholat duha, lebih bagus lagi. Jangan banyak-banyak lah, 12 rakaat kapok. Enggak. Jangan banyak-banyak 12 rakaat, seminggu sekali. Setiap ahad itu udah bagus banget. Tapi kalau setiap hari 12 rakaat kayaknya saya sendiri ragu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita kelak nanti dicatat oleh Allah seperti yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa man shallal fajri fi jama'atin summa qa'ada yadhkurunallaha hatta tatlu'asy syams, zikir kepada Allah sampai terbit matahari nanti. Summa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Kanat kahajjin wa umratin hatta tamah. Kita akan memperoleh nilai pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Jadi kita kalau mau nabung, kepengen bisa dapat nilai ibadah haji, yaitu setiap ahad pagi diawali dengan sholat subuh berjamaah, kemudian jangan pulang, zikir pada Allah. Termasuk di dalamnya thalabul ilmi adalah zikir pada Allah. Kemudian ditutup dengan nanti sholat 2 rakaat isyraq. Maka insya Allah kita memperoleh tabungan pahala kayak pahalanya orang haji dan umroh, sempurna. Tamah, Nabi ngulangin 3 kali, sempurna. Kebayang Pak, kalau istiqomah setiap ahad saja sebulan kali 4 berapa? 4 kali 12 bulan. Kali 12 bulan berarti 4 kali 12, 48. Kita punya tabungan pahala haji dan umroh. 1 tahun istiqomah, tahun depannya kita ngerentes sambil doa plus nangis. Ngerentes tahu Pak? Sampai ke dalam hati itu loh. Ya Allah, Mbok Yoho, ngerti Mbok Yoho Pak? Ya Allah, Mbok Yoho jangan pahalanya doang. Ya Allah, anugerahkan hamba rizki, jasad dan waruhan. Jasad dan ruh ini bisa sowan, bisa menunaikan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima ke tanah Mekah dan ziarah ke Madinah Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya Pak, kalau udah nabung seperti ini, minta seperti itu pantas. Kalau udah nabung, terus minta, ya Allah, kasih kesempatan jasadan waruhan bisa haji dan umroh. Pantas atau pantas Pak? Pantas. Lah ini nabung enggak, kepengin tok. Itu yang ikhtiar ruhaniyahnya ini seperti ini Pak. Kalau ikhtiar yang zahirnya mah gampang bagi Allah. Ngasih rezeki orang bisa berangkat ke tanah Mekah dan Madinah gampang. Sangat gampang. Tapi bangun dulu kepantasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, termasuk fadilahnya kita tadi bilang sholat duhanya berapa Pak? Biasanya Pak? Kalau sholat duha biasanya berapa Pak? 2 rakaat. Ya pantas suksesnya lama ya. Nah, sebab kalau 2 rakaat atau 4 rakaat itu baru Allah baru mencukupkan seperlunya kita. Tapi kalau minta plus, pengen dikasih lebih sama Allah, ya jangan 2 banget itu loh. Itu baru absen. Itu baru setor muka. Salat duhanya berapa Pak? Walaupun setiap ahad tok 12 rakaat. Insya Allah kita itu kalau toh minta sama Allah, ya Allah anugerahkan hamba rizki bentuknya rumah itu loh, gampang bagi Allah. Karena kata Nabi, man sholat duha isna asyara rakaatin. Kalau nggak salah redaksinya, siapa yang sholat duhanya 12 rakaat, banallahu laka baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah untukmu di surga. Nah, memahami hadis seperti ini jangan letterlek kayak orang-orang sebelah. Kalau memahami hadis kadang tekstual banget. Wah, berarti kalau mau nempatin surga di rumah, rumah di surga, mati dulu dong, gitu kan. Ya, itu namanya memahami hadis tekstual itu loh. Kan kata Nabi akan dibangunkan surga di rumah di surga. Berarti kalau mau nempatin mati dulu. Bukan begitu cara memahaminya. Ketika kita udah nabung dengan doa, di mana Allah menjanjikan tempat tinggal, bahkan di hadis yang lain istana di surga. Kok kemudian kita minta sama Allah, ya Rob, anugerahkan tempat untuk keluarga kami, anak istri kami beribadah kepadamu, tempat tinggal di dunia ini. Maka Allah ketika nurunkan salah satu pojokan surga di kita di dunia itu pantas Pak. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sesuai dengan tema yang disodorkan pagi hari ini, maka kemudian sambil jalan dari Cisauk sampai ke Masjid Agung ini, saya itu mikir-mikir kiranya yang pas apa ya. Maklum biasanya jamaah sekarang itu di masjid-masjid mana saja itu yang dituntut kreatif itu ustadznya, bukan jamaahnya. Bahkan di tempat yang lain biasanya si ustadz dituntut suruh bikin tema, kemudian dibikin slide, ditampilkan dalam bentuk infokus. Satu sih bagus, mengurangi rasa kantuk, jadi ada yang dilihat itu ya. Nah, tapi kan bikin PR ustadznya Pak. Subhanallah. Nggak apa-apa lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terinspirasi dari tema yang disodorkan oleh pengurus, saya kemudian teringat firman Allah yang ada di dalam surat Yusuf ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelumnya sebelum kami wahyukan maksudnya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kepengen menteladani Nabi.
itu sebenarnya udah undakan. Undakan itu apa Pak? Sudah tahapan yang minimal ketiga. Sebab untuk mau meneladani itu harus ada cinta. Untuk ada cinta harus mengenal. Kan itu. Bagaimana kita akan meneladani Rasulullah? Cinta juga enggak. Bagaimana kita cinta? Tahu juga enggak. Jadi yang paling utama dan pertama, kalau kita ingin meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kenali dulu siapa manusia agung, manusia terbaik, baik akhlak maupun kejadiannya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ulama-ulama dulu, orang-orang alim dulu nan soleh, agar kita yang awam mudah dan mau belajar tentang siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuntai, ditulis dalam kalimat-kalimat yang indah. Maka wujudlah Maulidul Barzanji, wujudlah Maulidul Tibai, wujudlah Maulid Syarafil Anam, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kemudian jadi qasidah. Jadi apa namanya? Sebenarnya itu semua apa sih? Semua itu menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak belum lahir, ketika masih anak-anak, ketika tumbuh remaja sampai tumbuh dewasa, ketika diangkat menjadi nabi, ketika diangkat menjadi rasul, perjuangannya begitu semuanya sampai wafatnya beliau. Nah, semuanya dalam bahasa Arab. Kebetulan kita yang doyan senang banget mengumandangkannya. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Kita yang senang. Bahasanya Arab. Kita yang namanya kadung senang. Orang kalau udah senang itu nggak peduli Pak. Paham nggak paham, wong senang. Ya kan? Ketika ditanya, itu artinya apa sih? Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Artinya apa? Enggak tahu. Lu kok seneng? Wong seneng kok. Nah, maka kita itu lebih banyak yang senang daripada tahu gitu loh. Tapi itulah lumayan daripada enggak sama sekali. Semuanya bahasanya Arab Pak. Maulidul Barzanji Arab, Maulidul Tibai Arab, Syaraful Anam Arab, kemudian Burdah Arab. Yang enggak doyan bilangnya bid'ah. Tapi giliran menceritakan sejarah Nabi, bahasanya Indonesia, katanya sah-sah saja. Kan keblinger Pak. Itu apa bedanya itu? Giliran dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia katanya itu mah sejarah. Lah itu apa emang? Yang tadi Al-Barzanji, Ad-Dibai, Burdah dan lain sebagainya. Emang itu apa? Itu sejarah. Cuman bahasanya indah. Jadi enak. Apalagi kalau lagi mahalul qiyam, andai kita bisa meresapi Ishfa'lana lana ya habibana anta syafa'ah ya Rasulullah. Itu sampai ke sini Pak. Ishfa'lana lana ya Allah, wahai Rasulullah, ishfa'lana, berikan kami syafaat. Anta syafa'ah, engkau adalah sang pemberi syafaat. Subhanallah. Itu semuanya untainya dalam bahasa Arab Pak. Jadi kita ya kadang enak saja lah pokoknya. Taunya enak, lagunya enak, suaranya memimpin, apalagi habaib yang memang masih punya darah yang bersambung silsilahnya sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, lebih sahdu Pak. Lebih sahdu. Nah, kita yang sekedar jamaah aja enak kok. Subhanallah Pak. Nah, maka salah satu kenangan yang paling saya belum lupa dan insya Allah tidak akan pernah lupa ya, ketika saya menunaikan ibadah haji 2010, walaupun sebelumnya itu udah pernah umroh dan sesudah 2010 juga hampir dikasih rezeki sama Allah itu bisa umroh setiap tahun. Dilalah Pak. Kalau bahasan dilalah nggak usah tanya Pak, karena di kamus nggak ada. Coba aja cari lafaz dilalah. Dilalah bahasa Arab loh, bukan dilalah bahasa Jawa, bukan dilalah bahasa Arab. Dilalah ada aja rezekinya.
Entah ada orang minta ditemenin, atau ada travel minta di gawangin, ya, alhamdulillah. Nah, ketika saya lagi berdesak-desakan masuk dari babus salam, bagi yang sudah menunaikan ibadah haji atau umroh, itu pintu yang paling belakang ya, arah kiblat, masuk itu babus salam Pak. Lagi desek-desekan, namanya belum hafal banget. Ternyata kalau masuknya dari situ, untuk masuk ke Raudhah susah, dijaga askar. Ya, bolehnya lurus aja, apalagi kalau lagi padat, apalagi kalau penuh. Itu suruhnya langsung untuk kemudian lewat makamnya Rasulullah untuk mengucapkan salam. Jadi kalau jalur babus salam itu belok masuk ke Raudhah itu susah sekali. Nah, dilalah pas saya baca di pintu kecil yang akses masuk ke Raudhah itu ada tulisan yang warnanya kuning emas, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Bergetar pada dada ini, ya Allah, dilalah saya rada paham artinya, dilalah rada paham. Syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku kata Nabi dalam hadis itu untuk pendosa besar dari umatku. Ya, gue banget Gusti gitu loh. Saya Pak yang banyak dosa. Kalau bapak-bapak mah insya Allah nggak jauh beda. Kira-kira begitu ya Pak ya. Ya Allah. Kemudian saya memohon kepada Allah, Rob, hanya Engkau yang bisa mengizinkan hamba bisa masuk ke Raudhah lewat jalan ini yang dijaga oleh askar. Dilalah askar malah narik tangan saya. Ditarik malah masuk Pak. Alhamdulillah dikasih tempat di situ. Nah itulah kalau bahasa dilalah bukan itu, subhanallah, bisa beribadah salat yang setiap para orang yang berziarah ke tanah Madinah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepengen banget ibadah di Raudhah min riyadil jannah. Kata Nabi, antara kamarku dan mimbarku adalah Raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah Pak. Makanya jangan kurang-kurang membaca salawat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tadi yang saya baca, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Allah itu menceritakan tentang kisah-kisah para nabi sebelum Rasulullah kepada Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabiullah Adam, Idris, Soleh, terus sampai Nabiullah Isa alaihissalam. Bahkan yang paling banyak ceritanya Nabi Musa. Itu apa tujuannya? Agar Rasulullah bisa mengambil hikmah, pelajaran penting dari cara berjuangannya, cara dakwahnya para nabi-nabi terdahulu. Kisah ini penting Pak. Begitu pula betapa pentingnya kita mempelajari syirah nabawiyah, sejarah Nabi kita. Baca seberapa banyak kita membaca tentang Nabi akan menjadi tolak ukur seberapa akan cinta tumbuh di dalam diri kita kepada Nabi kita. Karena hari ini Pak, dengan begitu dahsyatnya kekuatan pengaruh negatif Android. Tahu Android Pak? Yang saya pegang nih Pak, itu namanya Android. Betapa ini kan dua mata pedang yang sama tajamnya Pak. Kalau kita salah menggunakan, ya keblinger. Kalau kita nggak gunakan, ya sayang. Yang manfaatnya juga besar, tapi madorotnya juga nggak kalah besar gitu loh. Ya dimanfaatkan sekalian. Alhamdulillah. Nyari surat Yusuf ayat ketiga tadi, langsung sambil jalan langsung nongol ya Pak. Kalau harus cari mushaf dulu, saya nyari mushaf harus ke pojokan dulu Pak. Subhanallah. Ini manfaatnya Android. Tapi madorotnya juga luar biasa. Betapa banyak dari kita waktunya habis untuk membaca WA daripada Al-Quran. Betapa banyaknya waktu kita habis untuk HP daripada membaca sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan model-model kita, oh kita ustadz saja kali gitu kan ya. Model-model kita nih, kalau nggak diajak maulidan, kemudian diceritain tentang syirah nabawiyah, tentang perjuangannya Nabi, kira-kira mau kapan dengar kisah Nabi kita? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Makanya sebenarnya penting Pak, sekali waktu nanti panggillah ustadz atau kiai yang membedah apa sih bacaan-bacaan yang ada di dalam Maulidun Nabi itu, yang syair-syair yang ada di dalam Maulidun Nabi, baik Al-Barzanji, Dibai atau Syaraful Anam atau Burdah. Akhir kita bisa menikmati Pak. Akhir kita bisa menikmati, bukan asal berdiri, bukan asal baca, bukan asal dengar gitu loh. Penting. Karena Pak, dengan kita memahami kisahnya para rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan tumbuh rasa cinta itu Pak. Setelah tumbuh rasa cinta, orang kalau udah cinta beda ceritanya Pak. Oh, udah demen. Orang demen kan pasti ingin mengikuti sosok yang kita demenin. Siapa yang cinta kepada orang yang dicintai pasti akan ikut, pasti akan nurut. Bahasanya kita ittiba'ur rasul. Karena innal muhibbi lima yuhibbuni muti'. Orang yang cinta pasti akan tunduk manut nunut lagi Pak, sama orang yang dicintai. Contohnya zaman kita masih muda Pak, zaman kita masih muda, insya Allah lebih sepuhan bapak-bapak daripada saya. Nah, dulu waktu kita senang sama seseorang, sebutlah lawan jenis, kita akan berusaha mengikuti apa yang menjadi keinginan orang yang kita cintai. Jangankan kau perilaku, makanan, pakaian kita tiru. Iya, kita akan berusaha ngepas-ngepasin diri, nyocok-nyocokin diri. Karena apa? Sudah ada rasa cinta. Dan untuk cinta sekali lagi harus kenal. Apa mungkin bapak-bapak ada orang lewat kemudian aku cinta, tabok orang Pak. Ya kan? Untuk mencintai seseorang itu harus kenal, itu nggak bisa dibantah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita agar lebih mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa? Pahami ketika kita membaca sejarah Rasulullah, baik yang tersusun indah dalam Al-Barzanji, Ad-Dibai maupun yang lain, atau yang dari bahasa-bahasa yang biasa, monggo silahkan baca dan akan tumbuhlah rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau menceritakan secara luas dan lengkap 45 menit tadi dibisikin, itu udah 15 menit habis Pak. Tinggal 30. Enggak akan cukup. 1, 2, 3, bahkan mungkin seharian. Bagaimana kita harus menteladani cara dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu minimal ada 2 cara, yaitu ketika Rasulullah berdakwah masih di Mekah, dan dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah. Tapi ini secara umum saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pokok, yang paling utama, yang pertama adalah mengenalkan menanamkan akidah. Itu yang pertama. Itu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika masih di Mekah maupun ketika sudah di Madinah. Yang paling pertama dan utama adalah menanamkan akidah mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai manusia, sebagai hamba enggak mengenal Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi pokok Rasulullah dalam berdakwah adalah keteladanan akhlak mahmudah. Keteladanan akhlak yang mulia. Karena ini kunci, Pak. Kejujuran, bisa dipercaya, amanah, ini kunci orang berdakwah. Bagaimana seorang dai, mubaligh, kiai, ustadz, ajengan, apa sajalah, mau lepas menyampaikan satu dakwah kalau dirinya sendiri, maaf, masih tanda tanya gitu loh Pak. Iya kan? Kenapa orang itu pede, yakin apa yang disampaikan itu suatu kebenaran? Berusahalah untuk melaksanakan kebenaran itu sendiri.
Tapi kalau penuh dengan kekurangan, ya naudzubillah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang kadang para dai, para ustadz, para kiai enggak ngeh, Pak. Kalau Allah di dalam surat As-Saffat ya kalau nggak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat ini untuk siapa coba? Untuk orang-orang yang di pasar? Bukan. Untuk orang-orang yang lagi ngojek? Bukan. Ini sebenarnya ayat untuk para ustadz, para kiai, para ajengan itu loh, yang setiap hari kerjaannya nasihatin orang. Nah, makanya pernah saya sampaikan ayat ini ketika zaman pertama kali ada lomba dai TPI, zaman masih namanya TPI dulu, Pak. Subhanallah, ke beberapa orang yang kemudian masuk, kemudian terkenal lah ya. Saya nyentil aja, ayat ini untuk siapa ya? Nggak ada yang berani jawab, Pak. Kebayang kalau dakwah kemudian pakainya tahrif ya. Apa yang mau didakwahkan? Subhanallah, nggak ada yang berani jawab. Ngajakin orang tahajud, sendirinya nggak tahajud. Wah, yuk hidup sederhana ala Rasulullah SAW, sendirinya bergaya dengan segala. Wah, kan kita bisa ngelihat 1 jam bersama Ustadz Fulan, pamer kekayaan, pamer segala fasilitas hidupnya. La ilaha illallah. Terus apa yang mau diteladani? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu pondasi utama bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berdakwah. Kemudian mengalami dakwah bisir, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, hanya terbatas. Kemudian dakwah bil jahar, dakwah terang-terangan. Wah, udah mulai berat nih. Udah intimidasi sampai boikot. Nah, sekarang lagi ramai boikot. Rasulullah sudah pernah diboikot Pak dulu. Ya. Karena gara-gara mendakwahkan tentang tauhid, gara-gara mendakwahkan tentang Allah dan Rasulullah Muhammad SAW yang mengenalkan pangeran, orang Jawanya kadang keluar, Pak. Tuhan yang tadinya rame banyak harus dengan satu Tuhan. Itu luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun secara garis besar yang ingin saya sampaikan, Nabi diceritakan tentang perjalanan para nabi dan utusan sebelumnya. Semuanya silahkan diambil keteladanannya. Wabil khusus para nabi yang ada di dalam ulul azmi. Semuanya boleh diambil keteladanannya. Tapi ada satu nabi yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulul azmi ada berapa, Pak? Ada 5. Siapa aja? Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Isa, Nabiullah Nuh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi ini ada satu-satunya nabi ulul azmi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengikuti tradisinya, kebiasaannya, sebab yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Nabi Nuh itu kalau sudah marah medeni, Pak. Nabi Nuh itu sabarnya kurang apa coba? Dakwah hampir 1000 tahun, wakila 950 tahun dakwah ngajak umatnya. Subhanallah, kurang sabar apa dakwah sampai ratusan tahun begitu. Tapi karena ada satu dan lain hal, umatnya yang susah untuk diajak mengenal Allah, untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak durhaka kepada Allah yang sudah memberikan nikmat luar biasa atas diri kita sebagai manusia, malah diingkarinya. Nabi Musa enggak kuat ngempet, Pak. Nabi Nuh alaihissalam tidak kuat ngempet. Kemudian saking enggak kuatnya, keluarlah doa saktinya. Karena setiap nabi itu pasti dikasih doa yang paling istimewa. Nyaris seluruh nabi sudah dipakai di dunia, kecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih disimpan. Mau dipakai kapan? Nanti di yaumil akhirah untuk memohonkan syafaat
untuk umatnya. Nah, kalau nabi yang lain udah dipakai, Pak. Termasuk Nabiullah Nuh alaihissalam. Di dalam surat Nuh ayat 26-27, Pak. Nabi Nuh ngadu ketika udah kesel, ngempetnya nggak kuat. Wa qala Nuh, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadar 'alal ardi, jangan biarkan di atas bumi ini satupun yang tersisa minal kafirina dayyara, seorang pun dari anak-anak atau orang-orang kafir dan anak turunannya. Jangan biarkan di atas bumi ini orang-orang kafir dan anak turunannya. Jangan biarkan ya Rob. Cukup sampai di situ? Enggak, pakai argumen Nabi Allah Nuh. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Sebab kalau engkau masih menyisakan, masih membiarkan anak turunannya hidup, yudillu ibadaka, pasti anak turunannya juga melangsak, pasti anak turunannya juga bejat. Illa fajiran kafara, pasti juga fajir, kafir. Nah, ini juga penting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu melabelin orang yang masih doyan maksiat itu enggak langsung kafir gitu loh, Pak. Apalagi dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi masih STMJ itu, Pak. Sekolah terus maksiat jalan, itu enggak langsung dilabelin kafir gitu loh. Ini orang sekarang itu kalau marah dikit ya, kok dikit-dikit kafir gitu loh, musyrik gitu. Ya Allah, padahal di dalam Al-Qur'an itu sendiri orang yang doyan maksiat disebut fajir. Orang yang masih doyan maksiat disebut fasik, itu kan? Enggak ujuk-ujuk kafir loh, Pak. Ya Allah, ini orang sekarang nemen nih. Tahu yang ditiru siapa? Nah, makanya kita harus belajar tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh itu berargumen, jangan disisakan ya Allah. Kalau disisakan, ya nanti juga anak keturunannya belangsak, durhaka dan kafir-kafir juga. Ini yang tidak boleh atau dibedakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Thariqah Asadiliyah, Imam Abu Hasan Asadili menjelaskan, Pak, sekiranya ilmu Nabi Nuh tahu ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ada calon turunan, ada sperma yang masih tersimpan, yang kelak punya potensi menjadi seorang yang alim, yang mukmin, yang Islam, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh niscaya tidak akan berdoa seperti tadi. Nabi Nuh tidak akan berdoa seperti tadi. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi ketika beliau berdakwah berat sampai beliau kemudian pernah mencoba untuk hijrah ke Habasyah. Sudah pernah baca sejarahnya, Pak ya. Nah, tapi beliau kemudian gagal untuk hijrah ke sana. Mencoba mencari alternatif lain ke Taif. Ketika mau hijrah ke Taif, sudah berangkat, Pak. Jangankan kau sudah masuk ke Taif, baru di gerbang wilayah masuk ke wilayah Taif sudah dihadang. Cukup dihadang enggak, diusir, dilemparin pakai batu sampai darah Rasulullah SAW mengucur dari tubuhnya yang mulia hingga hampir netes ke bumi. Malaikat penjaga gunung, malaikat-malaikat penjaga bukit, bahkan Jibril alaihissalam menawarkan, ya Rasulullah, satu tetes darahmu sampai ke bumi, izinkan ya Rasulullah. Tak balik gitu, bahasa Indonesia. Tak balik itu loh, saya suruh itu malaikat penjaga gunung untuk membalik gunung, ditimpukin ke penduduk Taif yang sudah nemen kurang ajarnya. Subhanallah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan, wahai Jibril, jangan sekali-kali engkau mengizinkan atau memberikan perintah kepada malaikat penjaga gunung itu. Kenapa ya Rasulullah?
dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari penjaga gunung atau malaikat penjaga gunung itu tadi apa? Asallahu ayyahruja min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan, wahai malaikat, menawa-menawa Allah kelak. Menawa-menawa itu apa, Pak? Kalau Allah itu akan mengeluarkan min aslabihim, dari sulbi-sulbi mereka, may ya'budullah, anak keturunannya nanti yang akan menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan dengan Allah dengan apapun. Ini yang menjadi argumen Rasulullah kenapa tidak mau mengiyakan ketika ditawari malaikat yang sudah emosi. Ternyata malaikat juga punya perasaan, Pak. Ya, punya emosi ya, buktinya satu tetes darah Nabi nepluk jatuh ke bumi, tak habisin tuh penduduk Taif. Nggak boleh sama Nabi, malah yang keluar lebih indah dari alasan tadi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada mereka karena mereka masih la ya'lamun. Itu bahasa lainnya apa? La ya'lamun, masih jangan bilang goblok, kasar, belum tahu sama belum, bedanya mana? 11-12, Pak ya. Nabi itu malah mendoakan ya, Pak. Dan ternyata teori Nabi seperti yang dijelaskan di dalam Thariqah Syadiliyah oleh Imam Abu Hasan As-Sadili itu yang terbukti benar di kemudian hari. Contohnya di kemudian hari, siapa yang nggak kenal Abu Jahal sih, Pak? Orang yang paling jahatnya jahat, yang tidak ada pikiran di otaknya kecuali bagaimana membinasakan Nabi, membunuh Nabi. Tapi justru kemudian punya anak namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal itu masuk Islamnya itu setelah Futuhul Makkah padahal, Pak. Tapi karena memang cerdasnya luar biasa, beliau jadi sahabat Nabi yang kemudian hari jadi perawi hadis. Subhanallah, alim, Pak. Anaknya siapa? Abu Jahal. Nah, terus kita mengenal lagi Khalid bin Walid. Khalid itu anaknya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini bajingan, Pak, plus tengik. Tahu, Pak, bajingan plus tengik loh. Bajingannya nemen. Orang pinter, Walid bin Mughirah ini cerdas, tapi ya kecerdasannya untuk bagaimana memusuhi dan melawan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok punya anak namanya Khalid, Pak? Khalid bin Walid yang waktu perang Uhud yang bikin hancur tentara Rasulullah siapa? Yang menghancurkan tentara Rasulullah di Uhud, beliau Khalid bin Walid ini. Subhanallah, loh kok kemudian masuk Islam yang paling terdepan membela, menjaga, dan dalam sejarah beliau menjadi panglima perang, tidak pernah kalah sampai di masa zaman Sayyidina Umar. Siapa? Khalid bin Walid yang terkenal dengan Saifullah, pedang Allah, karena memang nggak pernah kalah. Pantas dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Alim, Pak, jadi pembela Nabi yang luar biasa. Kemudian contohnya 3 aja. Abu Lahab, kenal, Pak? Abu Lahab kenal di mana? Tahu ya, minimal kita dengar cerita Abu Lahab. Bagaimana enggak dengar? Wong kekafirannya dinas di dalam Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Nah, ini hati-hati nih para ustadz, para imam, kalau baca yang seperti ini itu jangan sampai kepanjangan. Saya bukan di sini ya, Pak Ustadz ya, di tempat lain loh. Nah, mungkin keenakan kali ya. Memang lagunya, suaranya juga enak. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna malu wa ma kasab. Panjang banget. Tahu dulu ngaji makhrajnya di mana itu loh. Mau diingetin, galakan dia, Pak. Ya Allah ya Rabb. Sampai itu masih tak tolerir lah, wong udah masuk surat. Kadang di Fatihah, Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim ada gayangannya, Pak. Jadi panjang gitu loh.
Giliran waladhdallin, nggak ada tasdidnya. Piye cara mengingatkan itu? Ini saya kembali ke surat Tabbat tadi, Al-Lahab. Kafirnya Abu Lahab dinas oleh Allah di dalam Al-Quran. Abu Lahabnya, istri-istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kafirnya dinas Al-Quran, punya anak namanya Zarrah, perempuan. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, melu Pak, tahu melu? Ikut solehah loh, sampai kemudian diledekin para sahabat loh, para sahabat perempuan tentang Zarrah tadi. Wahai Zarrah, mayuhni angki imanuki syai'a, percuma tahu kamu iman, bapakmu ya kafirnya dinas. Sedih, bahasa Jepangnya telongso Pak, sedih hatinya itu, ya Allah, udah iman kok masih dibully, bahasa sekarang dibully. Apa yang ternyata kemudian ngadu kepada Rasulullah SAW, gara-gara ada sahabat yang lain ngeledek tentang beliau, imanmu tidak akan diterima, wong bapakmu kafirnya dinas Al-Quran. Ngadu pada Nabi. Apa yang kemudian Nabi lakukan? Nabi marah, nggak redo sama sekali. Bagaimana mungkin kalian menyakiti keluargaku di depanku? Itu Rasulullah SAW. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya sekarang kan keluarganya Nabi adalah yang kemudian disebut para habaib atau sayyid, ya. Yang namanya habaib, sayyid, yang sepuh, yang alim banyak, yang muda sudah alim banyak, yang muda masih rada-rada juga banyak. Kebetulan setiap Sabtu terakhir bulan Syawal, saya itu tinggal dulu lahir di Brebes, besar juga sempat di Brebes sebelum hijrah ke Tangerang. Itu biasa mengadakan haul keluarga besar dan sekampung juga diajak bersama-sama menghadirkan para habaib dari Cirebon, dari Brebes, dari Tegal sampai Pekalongan. Yang namanya habaib itu unik-unik, yang alim banget, doanya medeni Pak. Wong masih dzurriyyah Nabi loh. Tapi yang masih muling juga kita nggak boleh Pak, nggak boleh istilahnya kemudian geting. Apa itu geting Pak? Benci, karena beliau adalah keluarga Rasul, seperti itu. Nabi itu mengatakan, bagaimana kalian menyakiti keluargaku di depanku. Itu kepada Zarrah. Apakah hanya berlaku kepada beliau Zarrah saja? Enggak. Untuk anak keturunannya pun jangan. Kalau kita nggak suka sama perilakunya, ya udah stop. Mungkin beliau juga masih, ya sifat basyariahnya masih ada. Kadang unik-unik. Saya itu biasa bagian suruh ngadepin habaib yang masih muda-muda gitu loh. Jadi sebagian. Nah, kalau misalnya minta transport dikasih, siap, udah disiapin. Uniknya kalau dikasih dan bukanya di depan saya, kurang sih sini, alhamdulillah. Itu asing loh. Ya udah, nanti saya ngadu dulu sama Habib Abdurrahman itu loh. Wah, jangan kalau ngaduin dulu, alhamdulillah. Itu asiknya Pak. Nggak boleh benci Pak sama keluarga Nabi. Nggak boleh benci. Nah, berarti ketika membenci Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah marah ketika Zarrah dibully atau diledekin, sejak itu para sahabat toleransinya tinggi. Kalau sholat di belakang dilihatnya ada Zarrah, nggak ada yang baca surat Al-Lahab, nggak ada Pak. Kan surat Al-Quran ada 114 surah, kenapa mesti harus Al-Lahab? Surah yang lain kan bisa. Itu toleransi pertama yang diajarkan oleh para sahabat gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting untuk apa? Kita semua sebagai pelajaran bahwa ketika kita belajar jadi ustadz, belajar jadi dai, mbok yo jangan galak-galak Pak. Yang diambil katanya ingin menteladani Nabi dan ngaku kita umat Nabi, yang diteladani ya akhlak dan cara dakwahnya Nabi, cara perjuangannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan polanya Nabi Nuh, gitu loh Pak. Yang ingin saya sampaikan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik. Ya Allah, terus ngerangkulnya kapan? Dakwahnya guru-guru kami Pak, betapa ya Allah, saya itu kalau ingat bagaimana cara dakwahnya guru-guru kami itu lembut,
asik gitu ya. Contoh, saya ingin bercerita dikit cara dakwahnya guru kami. Saya tulis ya. Ada kisah Mbah Jalil. Mbah Jalil itu ada yang kenal ya? Dari pesantren Sidogiri atau pokoknya Jawa Timur Pak ya. Subhanallah. Suatu ketika ada seorang perempuan cantik Pak, sowan. Mbah, nyuwun doa. Doa nopo Dek? Biar laris dagangan saya. Apakah beliau nggak tahu yang didagangkan oleh orang cantik yang sowan itu? Tahu. Dikasih doanya, dikasih. Waktu itu zaman di Surabaya yang itu belum ditutup loh Pak. Apa namanya Pak? Apa yang namanya? Yang itu yang kemudian ditutup apa namanya? Loh, tahu ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Dagangannya ya itu Pak. Nggak usah diperjelas lah Pak. Dikasih doanya. Loh, alhamdulillah. Dikasih. Seminggu berikutnya datang lagi sowan lagi. Mbah, ampun, mboten kiyat. Wonten napa Dek? Wonten napa malih? Apalagi Dek? Masih kurang doanya. Enggak. Kula insaf, kula tobat. Enggak akan lagi. Enggak akan lagi. Itu dakwahnya beliau. Dakwahnya orang-orang dulu itu, orang seperti itu ya dirangkul. Penghuni neraka, dagangannya enggak bener. Diusir, enggak, dirangkul. Minta doa, dikasih doanya Pak. Biar laris, yuk laris beneran. Kurang apa coba? Subhanallah, sampai kewalahan. Alhamdulillah jadi insafnya. Lalu model orang kita coba. Wah, untung zaman itu belum ada medsos Pak. Kalau udah ada medsos, Mbah Jalil itu pasti dibully habis-habisan. Kayak macam apa? Mendukung kekafiran, mendukung kemaksiatan. Ya Allah, kalau beliau bergaul sama beliau kemudian ikut datang ke tempat itu ya nggak boleh. Tapi beliau kan merangkul, nuntun kok nggak deketin, bisa nggak Pak? Bergaul dengan orang fasik nggak boleh, tapi mendekati orang fasik untuk kita ajak, ya tentu harus Pak. Contoh satu lagi, itu saya demen menceritakan cara-cara dakwahnya para alim dulu Pak. Betapa lembut dan santunnya para masyayikh kita itu dulu, para kiai-kiai dulu. Saya punya guru, namanya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Arwani Amin. Ahlul Quran, waliullah, muallif kitab Qiraatus Sab'ah yang luar biasa bagus dan terkenal. Ada kisah yang mengisahkan itu ketika kami ngaji dulu sama putra angkatnya Kiai Mansur. Beliau cerita, suatu ketika ada orang sowan ke beliau, sama minta doa biar usahanya lancar. Dikasih doanya, bangun malam ya Dek, wudhu, sholat. Habis sholat baca ya ini, baru kamu nanti mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan usahanya, kerjanya, ikhtiarnya. Alhamdulillah Mbah, matur suwun. Boleh bertanya? Iya Mbah. Usahamu apa? Maling. Usahanya apa? Nyolong. Subhanallah. Dikasih doa, ya udah, yang penting diamalkan ya. Bangun malam, wudhu dulu sebelum sholat, minimal 2 rakaat ya. Kemudian baca itu. Subhanallah, benar dipraktekin Pak. Ternyata dengan doanya orang-orang alim, dia wudhu, dia sholat, kemudian baca zikiran yang dituntun oleh beliau. Yang kebayang bukan lagi bagaimana menjarah harta orang, tapi kemudian hatinya kebuka, ya Allah, apa gunanya saya itu malam-malam bangun, sholat, berdoa, berzikir, kemudian yang dicari adalah sesuatu yang haram, kebuka hatinya, akhirnya nggak berani nyolong lagi. Usaha yang halal karena sudah dikasih doa sama orang alim, subhanallah, usahanya lancar, berkah. Itu hebatnya orang-orang dulu dalam berdakwah. Orang sekarang alim juga belum Pak, dikit-dikit memvonis orang gitu loh Pak, dikit-dikit nyumpah secara orang. Tugas kita itu ngajak Pak, tugas kita itu nuntun orang. Kalau sudah ya udah serahkan kepada Allah, ikutilah
caranya Nabi Ibrahim ketika sudah mentok dalam berdakwah, kok masih sedikit yang ikut. Beliau apa yang kemudian beliau maturkan ke Allah? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang mengikutiku fa innahu minni, maka dia adalah bagian atau golonganku. Wa man asani, dan siapa yang mendurhakaiku fa innaka, maka sungguh engkau ya Rabb ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Diserahkan urusannya ke Allah, enggak kemudian dikutuk, enggak dimintain wah udah sambil geledek aja ya Rob, enggak itu loh, malah diserahkan ke Allah. Kalau mereka ikut ya berarti bagian dari aku, dari golonganku. Kalau maksiat terserah engkau ya Rob, engkau maha pengampun, maha penyayang. Ini yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim, yang dicontohkan oleh Nabiullah Isa ketika udah dakwah, udah mentok, dakwahnya berat. Kemudian beliau berserah diri, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Di dalam surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum, sekiranya engkau mau mengazab mereka ya Rabb, fa innahum ibaduk, mereka juga hamba-hambamu. Perhatikan tuh kalimatnya, mereka juga hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan sekiranya engkau mau mengampuni mereka ya Rabb, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau adalah al-aziz al-hakim, maha tinggi, maha mulia dan maha bijaksana. Diserahkan ke Allah. Enggak seperti orang-orang yang maaf entah ngajinya di mana gitu. Kenapa yang diikutin kok polanya Nabi Nuh itu loh. Dikit-dikit menghakimi, dikit-dikit melaknati loh. Ya jangan loh. Buktinya apa yang dicontohkan oleh Nabi justru lebih berhasil. Bisa jadi kita nih kalau dipakainya polanya Nabi Nuh, nggak ada kita semua Pak. Halo? Kalau dipakainya polanya Nabi, orang bapak tua kita itu kakek nenek kita itu udah sujud ke Allah, nggak ada jaminan Pak. Jangan-jangan mereka masih mungkin naudzubillah, ya mungkin mereka masih bukan Muslim yang nggak sujud aja nggak pernah. Iman pada Allah juga enggak itu kan. Nah kalau pakainya polanya Nabi Nuh, habis kita, nggak ada kita. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau niru ya teladanilah cara perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lembut, yang santun, yang merangkul, yang nuntun gitu loh. Jangan menghakimi, jangan menjustis, memvonis gitu loh. Jangan. Karena apa? Kita mestinya bersyukur dipilih oleh Allah yang sudah kenal Islam, kemudian diringankan mau ibadah, menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur. Kita yang sudah seperti ini, lihat orang yang belum beribadah, bahkan belum Islam sekalipun, doakan mudah-mudahan suatu saat mereka pun dapat hidayah. Dan kita yang sudah seperti ini mudah-mudahan istiqomah. Jangan sampai lepas di tengah jalan. Na'udzubillah. Ini yang penting Pak. Jangan kebalikannya. Na'udzubillah. Ujub. Bahaya banget Pak. Ujub. Merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ini sangat mengerikan. Kalau dibahas tentang ujub, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat ujub. Bangga diri. Merasa diri paling pantas masuk surga. Merasa diri paling layak disebut orang soleh. Sekali lagi sebagai penutup sebelum tanya jawab, bersyukurlah kita lahir sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi Muhammad adalah nabi pilihan. Karena Nabi Muhammad lah alam semesta ini ada, alam raya ini ada. Maka di dalam sebuah hadis qudsi ada ungkapan qala Allah Ta'ala li Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Wahai Adam, sekiranya bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Bahkan di riwayat yang lain, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah juga tidak akan menciptakan alam semesta ini, termasuk surga dan neraka, tidak akan menciptakan. Betapa bersyukurnya kita. Betapa bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada Allah mudah-mudahan anugerah ini, hidayah ini terus tetap sampai kemudian ajal menjemput, kita mati berpegang teguh biqauli sabit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kelak
yang bolak-balik sering para MC biasanya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh syafaatul udmah di hari kiamat. Nabi itu pernah dimaturi oleh sahabat karena saking cintanya, ya Rasulullah, aku modal cinta kepadamu dan berharap syafaatmu. Apa Nabi kemudian ngasih warningnya kepada orang yang ngandelin syafaatnya Nabi? Fa'ayunini ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku kalau kamu ingin memperoleh syafaatku dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak sujud, bukan maksiat itu ngarep syafaat itu kan. Nah, termasuk perbanyaklah kita baca sholawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bentuk sholawatnya. Tadinya saya udah nyiapin Pak kajian tentang macam-macam sholawat. Kan karena hari ini tuh masih ada, kita sendiri ada yang masih sanksi. Kok ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat tibil kulub, ada sholawat apa namanya macam-macam. Itu boleh enggak sih? Katanya begini, katanya begini. Karena kita kurang sumber ilmu, kita jadi galau, kita jadi gampang, jadi ragu sendiri. Jangan-jangan salah, jangan-jangan salah. Saya itu pengen menyampaikan bab itu, tapi kayaknya waktunya nggak nggak cukup itu maksudnya ya. Nah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, suatu saat saya menyampaikan bab itu biar kita lebih yakin apapun ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Itu kan para sahabat kemudian matur, ya Rasulullah kaifa nusolli alaika, bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda kulu Allahumma salli ala Muhammad. Memang hadisnya itu persisnya begitu redaksinya Pak, Allahumma salli ala Muhammad, nggak pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina memang. Terus giliran kita sholawat kenapa pakai sayyidina, boleh enggak? Nah itu mestinya harus belajar usul fikih Pak. Idza ta'aradal amru wal adab kudimal abdu alal amri. Ada lagi, ketika ada perintah dengan adab itu berbenturan, maka dahulukan adab daripada perintah. Ketika kita kemudian kedatangan kiai, ulama, habaib atau orang yang kita hormati datang ke rumah kita udah nyiapin jamuan untuk disodorkan. Ketika yang kita dambakan datang, kemudian kita ingin menyodorkan, si kiai, si ustadz, si ajengan atau guru kita bilang nggak usah repot-repot. Kira-kira jadi dikeluarin nggak itu? Gurunya, kiainya bilang mau nyuguhin, bilang nggak usah repot-repot. Jadi dikeluarin nggak? Tetap dikeluarin kan? Kan kiainya bilang jangan repot-repot, melanggar perintah dong. Halo? Ini bicara adab Pak, bicara akhlak. Nah ini kalau diurai lumayan panjang, tapi intinya saja bicara adab beda. Sayyidina Abu Bakar ketika disuruh ngimamin, maju ya Abu Bakar, malah mundur. Ini ngelawan Nabi atau apa ini? Adab Pak, suruh maju malah mundur. Ini kalau dijelaskan panjang, tapi suatu saat mudah-mudahan ini intinya saja. Maka ketika kita membaca sholawat ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad, boleh. Wong Nabi sendiri yang menyebut dirinya adalah Sayyid, ana sayyidi waladi Adam yaumal qiyamah. Aku pemimpin manusia kelak di hari kiamat. Wah ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kita bisa membahas tentang ini biar kita lebih pede ketika baca sholawat, apapun bentuk sholawatnya, sebagai cara berwasilah kita menghadirkan rahmatnya Allah lewat syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin bertanya? Monggo. Baik, saatnya sesi tanya jawab. Barangkali jemaah yang ingin bertanya, monggo, mungkin 1-2 orang. Ada yang ingin bertanya? Monggo. Ustaz kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya banyak membaca dalam sholawat itu semacam khasiat gitu ya. Siapa yang banyak-banyak membaca sholawat akan dimudahkan rezekinya atau dimudahkan segalanya gitu Pak Ustadz. Itu bener enggak seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Singkat aja. Itu. Baik. Mungkin langsung saya jawab dulu ya, atau ada pertanyaan lain? Ya, satu-satu dulu lah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul sekali sering kita membaca fadilah-fadilah. Keutamaan-keutamaan ketika kita membaca sholawat. Saya menjawab dengan menukil apa yang diungkapkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menjelaskan di dalam salah satu tulisannya, tidak ada cara yang lebih baik dan ampuh litafrijil kurobat, untuk mengatasi berbagai macam masalah, wala lidaf'il muhimmat, untuk menolak musibah, juga untuk melapangkan hati, menghilangkan kegelisahan, wala liizalatil bala wala lidaf'i syarr, juga untuk menolak malapetaka, bahkan lijalbil rizki. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat untuk memudahkan datangnya rizki kecuali dengan menzikirkan, memperbanyak baca sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, dan memang banyak sekali hal-hal seperti ini dijelaskan oleh para ulama agar kita memperoleh kemudahan, kelapangan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, ketika kita mendawamkan bacaan sholawat, dan saya pernah mendengar dari guru saya langsung, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, di antaranya zikir-zikir yang ketika menzikirkan tidak mesti atau tidak harus punya ijazah khusus kecuali sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagusnya kalau kita baca sholawat sih ya bila adadin, tanpa hitungan, sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin baik. Nah, cuman kadang ya model kita akan termotivasi ketika disebutkan, kan memang Nabi sendiri juga menjanjikan, man shalla alayya marrah shalla alaihi asyrah. Siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, saya akan mintakan rahmat. Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 rahmat. Begitu pula ketika kita baca 10 kali, maka Allah akan memberikan limpahan rahmatnya 100 kali. Ketika kita baca salawat kepada Nabi 100 kali, ada dalam sebuah hadis, dan hadisnya sahih, maka Allah malu, zat yang maha malu, kalau si fulan ini yang membaca salawat sampai 100 kali berdoa meminta hajat, kemudian doanya tidak diijabah. Nah, karena tersebab inilah yang mendorong, memotivasi para ulama, tentu enggak sembarang ulama yang memberikan kadar, kamu baca salawat sekian ya biar Allah berikan keberkahan seperti ini atau fadilah seperti ini. Seperti halnya dokter, tidak semua orang berani bisa mengeluarkan resep ya, kecuali yang punya lisensi. Begitu pula di dalam hal salawat, si fulan kadarnya berapa, karena memang beda-beda Pak. Saya pernah matur sama guru kami, minta salawat, minta diijazahin salawat. Ketika beliau tanya, salat apa Ziz? Salawat Sulaimaniyah. Pengen kaya Ziz. Kamu pengen kaya? Pengen Allah ridho dan memberkahi hidup saya. Ya udah, nggak usah salawat itu, salawat ini aja ya yang dibaca, didawamkan. Nah,
Di antaranya yang beliau ajarkan kepada kami adalah untuk sering mendawamkan sholawat Fatih. Hafal Pak ya? Sholawat Fatih. Juga sholawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, dan sholawat ummi. Nah, itu disuruh didawamkan. Itu memang beda Pak. Ketika dikasih motivasi seperti itu kita lebih rajin. Maklum model-model kita itu masih model begitu. Tapi mudah-mudahan ya model-model anak kecil. Kalau kamu pintar, aku kasih hadiah gitu kan. Jadi tersemangat motivasinya karena hadiahnya. Mudah-mudahan ketika sudah merasakan nikmatnya bersolawat, nah bukan lagi hadiah yang didambakan, tapi bisa wusul ilallah lewat barokahnya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya seperti itu Pak. Ini jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas. Iya. Kalau nggak puas kan ngaji terus maksudnya. Nah, monggo satu lagi. Ustaz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana Rasulullah SAW dahulu ketika berdakwah, ya, banyak dari kalangan Quraisy itu membenci beliau. Padahal dahulu beliau sebelum diutus menjadi nabi, beliau terkenal akhlak yang mulia. Bahkan beliau dapat gelar alamin oleh bangsa Quraisy. Jadi apa hal yang bisa menyebabkan beliau Rasulullah SAW itu dibenci oleh sebagian bangsa Quraisy? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hal yang sebenarnya kalau kita rajin atau sedikit waktu mau membaca surah Nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang punya pondasi kokoh dengan gelarnya Al-Amin, berarti sangat Al-Amin, bahasanya sangat Pak, bukan hanya sekedar bisa dipercaya, sangat bisa dipercaya. Akhlaknya diakui bukan oleh keluarganya, tapi juga oleh orang-orang di luar keluarganya. Bukan hanya oleh masyarakat Quraisy, tapi juga masyarakat yang lain yang memang ada bentuknya kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok yang ada di Mekah. Ketika beliau kemudian dapat lisensi tugas dari Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya, kok kenapa malah ditolak? Apa yang menyebabkannya mereka menolak? Padahal secara kejujuran mengakui dan diakui, secara akhlak gak diragukan lagi, tapi giliran menyampaikan risalah bahwa Allahu Ahad, Allahus Somad, kok mereka ingkar, menolak. Salah satu yang pernah saya dengar dan pernah saya baca di antaranya adalah yang paling menjadi pondasi egoisme, gengsi yang begitu kuat dari mereka-mereka. Wabil khusus kalau kalangan Yahudi merasa lebih berhak kalau toh ada nabi akhir zaman adalah dari golongan mereka, bukan dari Quraisy. Itu kan, itu satu di antaranya. Yang kedua, kayak Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab dan kelompoknya. Kenapa begitu memusuhi Nabi? Karena mereka itu bangsawan, orang-orang yang ditokohkan di zaman itu. Lah sementara Nabi Muhammad dilahirkan yatim, gak ada orang tuanya, kecilnya menggembala kambing. Subhanallah, usia 6 tahun sudah ditinggal ibunya, nempel ke kakeknya ditinggal juga, nempel ke pamannya. Subhanallah, kok malah kemudian mengikrarkan tentang agama baru, agama yang berbeda dengan agama nenek moyang mereka. Sebenarnya kalau baca sejarah, Abu Jahal sekalipun taslim kok, mengakui kebenaran Nabi, mengakui kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cuman itu hatinya tergembok,
Makanya di awal halaman surah Al-Baqarah kan ada kalimat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'min khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawah. Karena udah tergembok hatinya, apapun kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah seindah apapun ndablek, Pak. Susah loh. Hatinya udah kegembok. Kenapa? Merasa kalau toh ada nabi, ya kita dong yang kelas bangsawan. Gitu loh, Pak. Masa sih anak yatim jadi nabi? Itu sebenarnya gengsi aja, egois. Ini diantara yang pernah saya baca. Dan masih banyak lagi, Ustadz, yang menjadi alasan kenapa diakui kejujurannya, diakui kemuliaan akhlaknya, tapi giliran menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah yang memang diterima dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak karena mereka merasa lebih pantas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya salah satu tanda kesombongan adalah tidak mau menerima kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Itu salah satu. Dan ini maaf kita sendiri kadang begitu ya. Kalau dikasih tahu tentang kebenaran ya kadang kita nolak dulu. Padahal di rumah benar juga sih. Ya itu tadi kayak tadi yang saya ceritakan. Wong udah jadi imam bacaannya kacau. Nah, ketika diingatkan, saya ditembak begini, ngajinya kamu di mana? Ya Allah. Kamu ngajinya di mana? Berani ngingetin orang tua. Saya sih ngajinya baru alif-alifan, Pak. Nah, diomelin saya habis-habisan. Karena apa? Saya ngerinya begini, itu masjid besar, Pak. Lah, kebayang kalau Jumatan itu fatalnya di sholat Jumat lagi ngimaminnya. Kebayang orang semasjid diimamin sama imam yang bacaan Fatihahnya rusak. Kita mau makmum, gimana? Nggak makmum, jadi fitnah. Akhirnya apa? Habis makmum sama beliau ya sholat duhur lagi. Dikena alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Enggak ada tasdidnya, enggak ada mad muhaffaf kilmi, itu enggak ada, hilang semua. Ya Allah, apa berpengaruh? Sangat berpengaruh. Kita semua pernah ngaji Safinatun Najah bahwa syarat sah membaca Fatihah itu ya tasdidnya, ya mad-madnya semuanya harus lengkap. Ya kalau kurang ya berarti rusak. Wong kurang kok. Nah itu salah satu yang pernah saya ngaji dulu Safinatun Najah itu begitu Pak bilangnya. Harus lengkap bacaan Fatihahnya, nggak boleh rusak. Maka bukan berarti kita nggak boleh jadi imam. Siapapun, apalagi kita laki-laki, sah untuk jadi imam. Tapi yuk ditashih dulu bacaannya itu loh. Kenapa kita nggak pede jadi imam? Was-was, bahkan hafalan yang tadinya hafal pun ngeblank semua. Karena apa? Kita nggak pernah mentashih hafalan kita sama guru, termasuk Fatihahnya kita. Jangan gengsi, siapapun berhak jadi imam. Saya begitu, kebetulan saya itu dipaksa Pak, jadi DKM. Waduh, pusing saya. Jadi ketua DKM di sebuah masjid. Tempat saya tinggal itu sok-sokan ya. Ada dua, di Cisauk ada, di Cipondok saja. Di Cipondok ada. Jadi kalau saya dipanggil sebenarnya titelnya itu LC-nya dua Pak. Lanangnya Cisauk sama lanangnya Cipondok Pak. Nah, LC-nya double itu loh. Subhanallah, saya ajak kepada para orang-orang yang kemudian wabil khusus kaum kami itu di situ yang ditugaskan jadi imam maupun kebetulan dapat jatah khutbah, ayo bersama-sama ngaji bareng. Bukan saya ngajarin, ngaji bareng. Wabil khusus Fatihahnya. Kemudian dikenalkan tentang syarat rukun, syarat sah rukun-rukunnya khutbah. Di antaranya baca sholawat dengan mengucapkan nama Muhammad. Karena banyak khatib juga kecolongan Pak. Kita harus teliti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi Muhammadnya nggak ada disebut. Langsung domir semua. Hati-hati. Saya pernah belajar, coba ada nggak yang mengatakan sah? Hampir seluruh mazhab harus sebut sholawat itu bagian dari rukun khutbah dan harus nyebut nama Muhammad. Kok kenapa lebar begini jawabannya? Nah, pokoknya intinya itu. Kita harus ayo belajar dan belajar. Jangan gengsi.
menerima kebenaran dari siapapun, kapanpun. Kalau untuk kebaikan kita, belajarlah menerima legowo. Itu adalah bagian dari cara kita beragama. Mudah-mudahan kita semua dituntun oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang lembut seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lembut, yang halus, hingga kita termasuk yang pantas kelak memperoleh syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإحسان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والأولاد والمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد يا رضيت ولك الحمد بعد الرضا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أنت اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وشتر عيوبنا يا الله وأن تقضي حاجاتنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.